Halo, jumpa lagi sama aku di teman podcast dan hati terdalam. Sekarang aku udah sama 3 orang teman aku, 2 orang lagi di sana. Di sini ada Singgi. Jangan sok cool kau pantang. Ih, selo lah, Wak. Goyang kali, Wak nih. Ya, sekarang kami mau bicarain tentang pengalaman horor. Oke. Pengalaman horor tuh semua orang pasti pernah kan? Ya, pasti. Pasti pernah semua orang. Jadi sebelum kita mulai agak gerah ya. Ya, iyalah, lumayan lah. Kayak kita butuh minum lah, Wak. Apa? Butuh minum. Butuh minum? Iya, Minum apa tuh? yang seger-seger. Oh, yang seger-seger. Yoi. Ada. Ih, ada kali. Wih. Oke, tampil lah dulu nggak? Boleh kali. Oh, Ini dia ya. Ini dia. Dari Yoks Burger. Jokes Burger. Dari Yoks Burger. Bener. Kita bunyi dulu ya. Cucukkan Gak dulu. besar pula bunyinya. Wih. Jangan, tahu tapi jangan digituin, dah dicucuk lah. Oh iya. Engkau bodoh. Oh, masuk. Jangan begitu kali kau. Gimana? Diaduk dulu. Ini pakai Aduk dulu. minumannya pakai. Ada boba ya? Ada Biar boba merata. ya? Biar merata. Ada boba ya? Ada. Oh ada. Ada boba ya. Dan dulu. Oke. Oke, ini ada bobanya. Udah kayak gini ya. Ya kita Udah minum beli dulu. minum. Bismillahirrahmanirrahim. Baru. Sumpah seger kan? Becek-becek basah. Otak Tenggorokan kau. gua. Garam minum ini becek-becek basah. Kau tahu sini nanti, jangan di sini nanti kena apa Dek. Bisa dicek Instagramnya di Yoks Burger di sini ya. Mana dah? Di sini. Sini, Bu. Oke. Sekarang kita mau bicarain tentang pengalaman horor. Yuk. Pengalaman horor tuh pasti pernah dialamin sama semua orang pasti kan? Ya, setidaknya Aku pernah, kau pernah. Yap. Kau pernah nggak ngalamin kejadian horor dari mana? banyak. Dekatin. Banyak. Mana? Lagi Banyak. 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 Di daerah mana? Ya, salah satunya ya di rumahku ya. Hah? Dikelilingin sawit ya. Oh, rumahku dikelilingi sawit. Oh, jelas Wak, geng. Makanya nggak kau tengok. Cuman aku aja yang putih karena Oh. sering dalam rumah. Sisanya hitam keling. Ah, iya, itu. Dodos. Terus? Jadi gitu. Jadi rumahku tuh dikelilingi sawit. Heeh. Pencahayaan lampu dari PLN itu minim kali. Heeh. Jadi kalau malam itu ya kan, aku kan dulu nih cerita pas aku SMA ya kan. Heeh. Aku kan pulang main basket ya kan. Maghrib. Siapa SMA? Kima aku lanjing. Oh, kau yang SMA. Kita kan satu SMA, Oh bajingan. iya, lupa aku. Oh iya. Nah, terus? Ya, kayak gitu. Balik aku main basket. Ah. Jadi pas di jalan nih, Ini nggak pernah kau ceritain kan sama kami? Sama kami nggak pernah kau ceritain kan? ini nggak pernah. Nah, terus? Ini ada terselubung nih. Terselubung. Kima lah di kata-kataku. Terus? Dah. Jadi aku pulang. Jadi pas di jalan ini, aku ngomong kotor, Wak. Aku bilang kayak gini, aku mau nabrak orang. Aku pas mau maghrib ya kan. Aku bilang kayak gitu ya kan. Jangan apa kali, jangan goyang kali. Dah. Jadi rupanya bundaran dekat rumahku yang sawit-sawit itu ada pohon tinggi. Aku jadi orang bilang mau ada kuntilanak apa? Aku nggak pernah percaya tahayul ya. Dari mana kau tahu tahayul? Itu kan cerita orang. Iya, setidaknya aku menganggapnya itu tahayul. Oh, karena kau belum pernah lihat. Karena aku belum pernah lihat. Setidaknya hal yang belum pernah kualami itu aku nggak percaya. Jadi di situ itu malaman dingin. Itu sekitar habis sisa lah. Karena minimnya pencahayaan di dekat rumahku itu, aku lewat. Terus? Rupanya tanpa aku sadari, itu kuntilanak lewat. Putih. Tapi kau nggak sadar. Sekarang udah sadar. Oh, kau udah sadar sekarang. Sekarang udah Baru sadar. sekarang kesadar. Enggak, ini udah sadar nih. Ah, iya. Aku tengok. Terus? Ya, merinding lah ya kan. Ah. Semua bulu-bulu di badan ya kan. Dan ini kali, bukan bulu itu juga. Semua bulu-bulu. Kenceng lah kereta gue ya kan. Gak jauh dari pohon itu kayak ada yang ngejar aku. Hitam pasti bayangannya. Hitam. Nah, berarti biasa keseringan emang hitam yang ngejar. Hitam. Nah, terus? Habis itu tinggi. Ah. Hitam tinggi kurus. Kupingnya kayak goblin. Kau tuh nak? Bukan ya. Itu gak botak aku.
Itu belum botak. Terus? Itu belum botak. Terus aku makin ku kencengi lah. Sampai di rumah kejap-kejap gini ya kan. Pikir juga aku, ini apa ya kan? Apa yang ku tengok nih? Betul atau enggak ya kan? Rupanya enggak lama dari kejadian itu, ya ada ekspatriat dari luar negeri. Expatriate Maksudnya bos dari luar negeri. yang di kantor Ya, ayah kau tuh? di kantor ayahku. Terus? Nginep di mes. Mes Jadi- dekat? Mes di dekat kantor bapakku. Oh. Siap. Jadi di situ dia nginap. Sebelumnya bos-bos sebelumnya udah banyak yang ngeluh. Kok ada suara pecah piring, ada apa ya kan? Supaya dia ngalami. Pas aku lewat, dia lari keluar. Apa yang lari keluar? Bos ini. Ah. Bos ini. You bantu I lah katanya. Orang luar negeri? Keluar, orang Malaysia. Orang Malaysia? Ya. Aku panggil security. 2 pekan setelah itu dilakukan ritual pengusiran hantu. Ritual pengusuran hantu? Ya. Itu dipanggil ustadz dari Jawa. Potong kambing 3 ekor. Kepalanya Itu orang mau kekahan anjing, bukan mau ngusir hantu. bukan slow dulu. Ini Ah, bertahap kok, geng. Jadi syaratnya kayak gitu kata dia ya kan. Diikuti. Jadi itu startnya jam 10 malam. Ingat kali aku kawanku keluar nengok juga. Jadi kami dulu kan rumah aku tuh lapangan golf. Iya. Sekarang udah jadi lahan sawit. Ada lapangan golf sih? Ada, karena udah nggak ini lagi, nggak produktif lagi. Dan nggak cuan lah kalau orang Cina bilangnya kan. Nggak cuan lagi, jadiin lahan sawit buat yang lebih cuan. Udah siap kayak gitu, aku ikut lah ya kan. Berdua sama kawan aku nih. Cuman orang-orang lain rame. Kami ada sekitar 10 orang sama yang ngusir hantu ini. Jadi masuk ke bekas lapangan golf. Jadi di situ dulu ada gudang maintenance. Gudang maintenance. Gudang apa tuh? Ya kayak gudang-gudang nyimpan genset, mesin-mesin ngerti. gitu. Jadi kata Wak itu di situ ada penunggunya. Aku nggak percaya. Bilang sama kawanku, ada. Wah ini nipu-nipu nih, gue bilangnya kan. Spek-spek nipu dia ya kan. Spek nipu itu. Mentang-mentang dia pakai lobe ya kan. Ikat-ikat pala putih, bisa gue ditipu-tipu ya kan. Terus? Jadi dibilang ya, di sini nih ada nenek-nenek pakai sarung batik ya kan. Sarung batik. Oh, toh. Nah, rupanya terpikir sama aku, Wak. Aku dulu waktu tengah hari pernah main-main ke sana. Di gudang itu nampak nenek itu ngambil kayu. Rupanya memang betulan ada. Dari situ aku percaya tahayul. Oh, gitu. Berarti kau percaya tahayul? Sekarang. Oh, sekarang. Kalau dulu aku nggak percaya. Oh, gitu. Dan setelah malam itu, aku kan nggak sampai habis ngikutinya, potong kambingnya. Iya. Aku nggak sampai habis. Balik ke rumah sekitar jam 12:30 malam. Aku tidur. Jadi dalam kondisi di rumahku yang sekarang kan? Ya, rumahku yang di apa? Jadi waktu kondisi itu yang aku keluar itu, aku lagi berantem sama almarhum mamaku. Lagi berantem, lagi apalah, selek lah ya kan. Selek, lagi enak hati. Rupanya malam jam 2:30 hujan deras. Bapakku udah pulang, semua orang udah pulang, ritual udah selesai. Rupanya aku nengok di pojok kamar aku itu dekat pintu, makin tinggi, besar dah ya kan. Itu kalau makin tinggi apa nggak sih? Kata orang gondoro, kata orang. Dari kecil sampai ke besar. Pokoknya dia segini, matanya merah betaring ya kan. Iya. Nah, ini betul nih, betaring. Aku tengok makin tinggi, jeret aku ya kan. Mau jeret aku nggak bisa, Wak, geng ya kan. Ngapa nggak bisa, kau tinggal menjerit aja? Nggak bisa, nggak didengar sama bapakku ya kan. Jeret aku, wah, terakhir aku ada jerit. Keluar Itu suaranya. pun kecil. Bapakku untung dengar. Pas buka pintu, dia dekat gini, habis itu ngilang. Makin tinggi. Oh gitu, dengar. Dia mau dekat ke kau. Ya. Waktu itu bapak kau buka pintu, langsung hilang gitu. Dan tanpa ku sadari, aku tuh udah berdiri di depan pintu. Padahal pas yang aku nengok itu, aku lagi masih golek. dalam keadaan golek. Teriak golek gitu. Tanpa sadar aku udah berdiri di depan pintu. Dan besok paginya, bapak aku baru cerita. Kau nengok apa? Kenapa bapakku ngapa? Bapakku nengok? Enggak, bapak aku cerita. Jadi waktu kegiatan pengusiran itu, ritual,
di garasi mobil aku. Mm-mm. Katanya ada gondorwo. Siapa yang nengok? Itulah yang topi-topi kimbe itu. Pakai lobe sudah. Nah, Aduh. aku bilang spek aja suruh itu. Udah kayak gitu kan. Nah, tengok ya kan. Katanya ada gondorwo. Aku bilang, jadi yang ku tengok tuh apa ya kan? Nah. Nah, aku masih nggak percaya. Buka-buka Google, rupanya makin tinggi, Gondorwo. gondorwo katanya. Dah, percaya kan? Nggak lama sejak kejadian itu lagi, nggak lama nih sejak kejadian itu. Udah itu, aku kan main bola. Sore udah mau maghrib. Jadi aku pulang sendiri, jalan kaki. Main bola. Dekat rumah tuh? Iya. Ada lapangan bola situ? Ini kan rumahku. Uh-uh. Depannya kan dipagar kan. Ah iya. Nah, seberangnya itu ada lapangan bola. Oh, luas. terus? Nah, di situ. Jadi kan kalau aku pulang harus muter lagi. Mm. Muter lagi. Jadi pas aku pulang, ini nggak tahu. Misalnya bima abrakadabra, ya kan? Aku nengok anak-anak main di bundaran kedua mau belokkan rumahku dekat jembatan. Oh, tahu. Yang ada pertigaan deh. Ya, anak-anak main. Dan tanpa aku sadari, di situ ada rumah orang. Selintas kau tengok? Enggak, aku nengok, pulang lagi jalan gini, udah mau maghrib, langit udah setengah gelap lah ya kan. Jadi itulah, aku tengok ada rumah orang, banyak anak main-main. Dah, itu tersandung batu aku, sandung batu gini, tengok lagi, rumahnya kok makin banyak. Rumahnya makin banyak, kayak komplek gitu, perkampungan. Iya, kau emang tinggal di komplek kan? Iya, enggak, tapi nih di lurusan itu, pertigaan itu, makin banyak, kayak perkampungan gitu. Iya. Bingung aku. Kok tiba-tiba banyak gitu? Anak-anak main, tapi orang-orangnya beda. Anak-anak nih, yang lain? Iya, masalahnya nggak pernah aku tengok di komplek itu. Oh. Orangnya beda. Itu apa nih? Bunian? Iya, kata orang bunian. Bunian nih itu? Ada yang beda. Kupingnya, ininya agak runcing. Katanya orang bunian tuh ada ini nih? Ininya nggak ada. Ini ya. Orang tuh pakai baju kayak kita. Iya, kehidupan bunian emang kayak kita. Kayak kita, cuman ini runcing. Tengok ya kan. Balik aku. Supaya besok kami kan cerita horor di sekolah. Adalah salah satu guru kita ya kan, yang agak-agak gini. Oh, agak kemayu. Dia baru bilang, yang kau tengok tuh bunian katanya. Aku nggak percaya ya kan. Udah kayak gitu juga nggak percaya aku. Terus? Bingung lah aku. Habis itu pulang sekolah, tegak aku di depan itu. Tengok terus, nggak ada. Aku juga pernah waktu itu di sini. Sebelum kalian masuk rumah jalan ini ada pos ronda sebelah dekat masjid. Nah, dekat masjid. Dulu waktu zaman-zaman kata orang kan bulan Ramadan tuh nggak ada hantu kan? Ya. Nggak ada hantu. Aku dulu percaya kalau ya dikurung katanya kan. Tapi aku percaya. Oh iya, lah dalam neraka, masa surga senang lah dia kalau dikurung dalam surga. Nggak mau keluar. Jadi aku bertiga tuh sama bertiga, aku ada 2 orang lagi kawan aku, rumah satu orang kawan aku ini pas depan. Masih hidup 2 orang kan. Terus sama Rizky 1 orang. Ya, pucet. Rizky anak gang sebelah. Jadi waktu bulan Ramadan tuh kami ngadain ronda gitu. Ronda. Ngeronda gitu. Jadi bulan Ramadan kan. Kan kalau bulan Ramadan nggak nutup kemungkinan juga kalau ada maling kan. Kalau betul lah. Ya, orang kok udah gini ya tetap gini lah. Terus jadi kami ronda dekat lapangan ini ada jalan masuk ke perumahan kan. Ada perumahan dulu tahu juga aku. Ada nih dekat sini, dekat nampak nih dekat benar. Jadi perumahan itu dulu nggak terlalu ramai, masih banyak rumah kosong. Terus apa namanya? Pas kami lagi ngeronda, kami ada peta gini kan. Denahnya peta gini. Jadi waktu itu aku kelilingin dari kiri bertiga. Aku tengah nih. Pas kelilingin kayak gitu tuh, pertama aku nyium, kata orang kan kalau misalnya ada nyium bunga-bunga itu kan ada hantu katanya. Tapi aku nggak tahu tahiyatan enggak kan. Terus waktu itu aku nyium kayak gitu tuh, aku biasa aja sama kawan aku nyium juga. Pas kami dekat belokan pertama, kami nengok bayangan hitam lewat gini. Bukan aku aja nengok, bertiga nengok, sumpah lihat lah nengok semua. Terus pas belokan kedua, ada batang kayak pohon melati itu apa lupa aku. Abis itu batang lah dah. Iya, batang lah dah. Dan bukan batang ini. Bukan. Pokoknya batang dah. Terus di
Batang tuh di depan Batang tuh ada rumah kosong. Ada apa namanya? Ada rumah kosong, ada seng di dekat samping rumah itu. Emang nggak ada orang situ. Dan waktu kami bertiga, kami dengar suara seng dipijak, kayak seng dipijak, tau nggak? Tang gitu kan. Yang bergema kan. Kok sontak kami bertiga lihat kan? Ngeliat bertiga gini. Pas aku lihat gitu, tahu apa? Lagi diketawain sama kuntilanak. Lillahi ta'ala. Hidup pertama bertiga masih hidup nih, saksi ya dua-dua. Boleh kau tanya kalau misalnya diketawain kuntilanak. Waktu kami nengok, trik, kami nengok, suara kayak gitu. Lillahi ta'ala, sumpah. Wih, itu merinding kali kami, sumpah. Lari kami bertiga tuh. Kawan aku copot sendal satu, sampai nggak mau aku, iya nggak mau aku kawanin dia ngambil itu. Kau ngambil lah sendiri, ngambil lah, aku bilang. Ngambil kayak gitu aku sampai apa pernah nyoba. Oh, ada satu lagi nih belum aku ceritain. Apa tuh? Yang waktu kita camping sekolah. Camping sekolah di mana? Yang pinggir sungai itu. Yud, camping sekolah kita di mana? Camping sekolah kita. Kasio ya, Pulau Kasio. Pulau Kaso. Teluk Jering. Iya, Teluk Jering. Teluk Jering, Teluk Cinta tuh nak. Enggak, dekat ke Teluk Cinta. Otak kau. Jauh kita jalan. Banyak kali bonding. Iya, pokoknya gitulah. Ya ada ulu-ulunya itu. Iya, itu Pulau Kaso. Iya, gitu. Oh, sorry. Pokoknya pinggir sungai dah, sungai. Yang ku ingat pinggir sungai. Ini ceritanya kami lagi camping tuh, camping pramuka. Udah itu enggak ada toilet. Jadi orang mau apa-apa. Ada toilet anjing. Kalau ada toilet teh aslim enggak lewat bodoh. Untung nggak kena muka Fatur ya kan. Oh, kena udah. Weh, Fatur nengok nih, Fatur nonton. Tuh, aku bukan apa. Kalah ganteng kalau ini. Terus? Udah tuh. Udah siap itu kan. Jadi malam. Kau masih ingat kan yang kita camping itu? Yang kalau nggak salah aku sebelum kita acara nyanyi-nyanyi api unggun. Terus sebelum bakar api unggun. Malam kedua. Malam kedua tuh. Pokoknya sebelum hujan. Oh iya. Sebelum hujan. Itu jadi ceritanya aku ngawani kawan aku. Siapa kawan kau? Kawan kau sini lah, kawan kami juga. Si Donris. Kan agak-agak gini ya kan. Agak apa dah? Udah. Donris, kau nonton ini Donris. Harus nonton kau Donris. Jangan aku itu. Terus? Aduh. Dah lah, pokoknya gitu ya kan. Jadi kawan nih, ya kan. Aku nggak percaya ya kan. Katanya, kalau lewat sini jangan ngomong kotor. Pantek nggak ada itu, aku bilang kayak gitu ya kan. Kok satu salah yang kau ngomong kotor terus nih. Kan gitu. Aku ya. Kau jangan sampai nanti misalnya lagi sholat, lagi apa. Pernah bro. Diganggu sama dapa. Tapi jak tai kau di masjid tuh kau pencari kau pantek. Aku pernah diganggu dapa. Stop lo, kau sambungin cerita kau tadi lo. Mau nyambung cerita lain kau pula. Oke, jadi kayak gitu ya kan. Jangan ngomong jalan kami mau ke masjid di depan itu. Mau ke WC ya kan. Jauh tuh. Orang-orang udah nggak ada lagi, orang-orang dia piunggun semua kan. Sama yang di masjid. Jalan. Jatuh buah kayak biji matol gitu dah. Kecil. Duk, satu. Apalah nih anjing gue bilang kayak gitu ya kan. Jalan terus kami. Duk. Banyak. Gak tahu aku berapa tuh. Pokoknya jatuh. Buahnya tuh jatuh. Buahnya jatuh. Dari hitungan aku dengar bunyi kau tadi 4 nah. Duk. Pokoknya jatuh lah buahnya. Pokoknya gak banyak. Kan kawan nih ngomong. Udah enggak iya ini katanya kan. Aku di situ gini. Ini atau enggak nih kan. Masalahnya ini hutan ya kan. Sempet awak teriak enggak ada yang tahu aku bilang ya kan. Mau lari kawan ini meluk-meluk awak ya kan. Gelik-gelik gitu aku. Dia kan betetek. Otakku kurang cowok tuh anjing. Bukan bodoh, dia betetek makanya gelik aku. Jijik gitu maksudnya. Jijik ya. Ya, kalau diginiin weng. Dah, siap. Jalan kami lagi. Gak ada tuh aku bilang gitu. Udah siap dari masjid, dari WC. Pulang. Ada suara. Gitu. Gagak tuh enggak. Enggak tahu aku. Baru dia bilang, kata orang kok ada gini kuntilanak katanya. Percaya gue nggak ada kayak gitu gue bilang. Rupanya jalan kami jatuh lagi matoan nih. Kupikir memang balik ya. Kupikir memang lagi masa panen kan, jatuh terus buahnya nih.
Jalan lagi kami. Mm. Hampir udah mau nyampe. Itu kepala orang gantung kayak gini, rambutnya ke bawah. Di mana? Mukanya pucat. Di atas pohon, lari aku. Sumpah. Iya, yang beneran. Saksi hidupnya ada, Donri. Dia pun lari. Donris lari. Donris lari. Goyang bodoh. Udah segitu cerita kau deh. Itu ada. Itu cerita kau. Jadi cerita apa lagi? Cerita aku masih banyak sih. Ada si Yuda gak mau ceritain. Ada orang kan, teman aku juga mau bagi-bagi cerita masalah horor. Ini ada Yuda, anak PCR. Mesti kali disebut itu ya. Anjir, PCR. jual nama. Iya, anak PCR. Hidup PCR, hidup. Sensor. Jangan. Nah, itu bercanda. Jangan masuk nanti. Oke. Yuda. Saya bilang Yuda, lu bilang nama aku Yuda, Instagram aku nama aku Raihan Yuda di Pratama, Yuda ya. Instagram aku RHN Yuda. Enggak usah follow. Udah terkenal. Udah banyak kali yang follow. Oh, udah banyak juga yang follow ya. Nanti enggak sempat aku cek kalian satu persatu kan. Aku humble orangnya. Humble ya? Humble. Jadi ini humble ya? Humble. Oh, humble ya? Humble. Oh. Humble orang. Terus? Kalau misalnya ada yang follow, aku chat gitu kan. Halo gitu kan. DM. Makanya ada yang cewek kesepian DM. Jadi ini mau bicarain tentang masalah horor. Ya. Tadi Singgi udah ceritain masalah horor Singgi. Tadi dia udah juga. Udah lumayan juga Kau pasti punya juga cerita horor kan? Ada. Apa tuh cerita horor kau? Kalau ada. Kalau tahu sleep paralysis. Sleep paralysis. Itu bahasa ilmiah nggak sih? Bahasa tindihan. Itunya, bahasa ilmiah tindihan nggak sih? Bahasa Inggrisnya ketindihan. Inggrisnya ketindihan. Ketindihan tadi. Kagak anjing dong. Gak. Jadi ketindihan tadi kan. Pas ketindihan tadi itu kemarin waktu itu udah jam tidur tuh memang agak cepat sih. Itu malam Minggu. Malam Jumat. Tidur agak cepat gitu kan habis latihan basket waktu itu. Kok enggak mau minum kok? Minum kok. Oh iya. Tolong asisten minum. Tolong asisten minum. Sampai tertarik nanti kan. Ya, oke. Gue minum lain. Asik. Buang dong plastiknya, jangan nambah plastik. Oh, iya. Terus? Jadi malam tuh emang agak capek abis latihan basket kan. Jadi kita capek kan emang buyar kan, pikiran kita kemana-mana gitu kan. Dibawa tidurnya tuh lelap. Pas terbangun sadar nih. Kita sadar, kita buka mata gitu kan. Kita tahu kalau misalnya kita bangun, kita rasa kita pengen tegak gitu kan, haus tuh misalnya gitu kan. Kita tegak gitu kan, mikir-mikir tegak, tapi badannya nggak bisa tegak sama dia. Jadi kayak kita ditahan gitu kan. ngerasa tegak gitu. Iya. Iya, tindihan. Dia nahan kita gitu kan. Dia nahan kita. Terus berusaha untuk balik badannya aja susah gitu kan. Jadi pas nengok-nengok sekitar, yang bisa tertengok kan yang di bagian pas kita nengok aja. Sudut mata gini aja. Pas kita nengok ke sudut mata kemarin kalau aku nengok sudut mata ada, jadi kan misalnya di situ di sini dinding, di sini aku tidur ngadap ke sana, ngadap ke sini nih. Jadi di dinding nih kayak ada hitam-hitam besar kayak genderuwo gitu mungkin kan. Besar. Iya. Kalau ngadapnya ke sana. Membelakangi aku. Aku perhatiin juga kan. Dia memang ada ngasih space, ngasih jarak dari dia tempat tegak, tidur. Dia tegak ke dinding. Seakan-akan dia nunggu gitu. Ngerti. Aku terus tengokin kan. Aku bawa tidur nggak bisa. Aku pejamkan mata terbuka terus. Pas dia masih kayak gitu, datang lagi dari dinding tuh, muncul lagi satu lagi. Astaga, langsung aku tutup mata. Itu warna apa? Warna hitam juga? Warna hitam sama. Berarti dua. Jadi dia tuh kayak interaksi gitu, gini. Kayak ada kayak ketemu gitu. Makanya aku bilang tadi kayak ada yang nunggu. Nah, satu lagi datang. Habis itu nggak tahu gimana lagi ceritanya. Aku langsung bantai tidur. Itulah paling itu berarti paling dalam keadaan setengah sadar. Terus itu lanjut di mimpi. Lanjut di mimpi aku kayak sadar aku tuh lagi mimpi, cuman aku nggak bisa ngendaliin mimpi aku. Sudah teriak. Teriak? Enggak, kata
Ingin ku teriak. Kayak gitu kan. Itu lanjut lagi di mimpi. Pas di mimpi aku mimpinya hampir sama, cuman itu memang lanjut. Jadi yang tadi itu sadar, terus aku kayak gimana ya, kayak dibawa sama dia ke suatu tempat gitu kan, di mimpi nih. Tapi aku sadar ke mimpi. Tapi kita nggak bisa ngendaliin itu loh. Soalnya kita nurut apa kata orang tuh. Pokoknya aku nggak pernah loh kayak gitu. Nah, Nggak pernah kayak gitu. makanya Kayak dituntun gitu kan. iya dituntun. Terus aku ingatnya sampai situ. Bangun-bangun pokoknya aku udah tidur di bawah. Bangun-bangun aku tidur di bawah di lantai, padahal tempat tidur aku tuh kayak ada tempat tidur, memang betul-betul tempat tidur gitu. Oh gitu. Agak naik gitu ya. Iya, naik, bukan lesehan gitu kan. Pokoknya bangun-bangun aku di bawah sama guling-gulingnya bagai. Oh. Itulah bangun-bangun aku berkeringat di bawah. Nah, itulah yang paling ngeri ya. Kalau masalah apa? Tindihan aku pernah enggak tindihan? Ya, tindihan waktu itu aku waktu itu kan sempat tinggal di Aceh kan. Tinggal di Aceh. Iya, pungo. Apa? Tinggal di Aceh selama 6 tahun aku tinggal di Aceh. Di Siglinya gitu kan. Terus gimana? Rumah aku tuh kayu. Ada kamar aku tuh ada bagian kayu-kayunya gitu kan. Terus jadi dulu itu jadi lahan penggusuran. Jadi di samping kamar aku tuh ada rumah orang tapi dari gusur. Jadi kan otomatis kan terbuka gitu kan. Terus lahan apa yang dia ngomong, apa orang ngomong situ emang kedengaran di kamar aku. Nyampe. Waktu ada masih rumah itu. Terus waktu dari gusur tuh aku kan tidur nih. Pas lagi tidur tuh aku ketindihan. Ini batang ini papan kayu kan, dinding kayu. Aku gini tidur. Iya. Aku mau nengok ke sini, mau dia kayak ditahan gini loh. Iya. Enggak bisa kita gitu. Enggak bisa. Jadi aku waktu tuh kayak itu aku sadar. Kok enggak bisa nih, gue bilang kan waktu dekutan gini, anjing gue bilang kayak gitu sampai ngomong kotor yo, anjing gue bilang. Aku enggak bisa ngomong kok waktu itu. Aku gini ditekannya gini kayak gitu. Emang kayak gitu. Terus lillahi ta'ala nih aku yang ku dengar dari tindihan tuh dia ngomong kayak gini. Tolong, suara cewek, lillahi ta'ala. Enggak bohong gue. Kayak gitu. Aku sampai ngomong, sumpah. Kayak gitu suara cewek. Iya. Itu yang ku denger, sumpah. Kalau tindihan. Itu tindihan yang paling ngeri, tindihan yang paling ngeri pernah aku rasain. Kalau masalah tindihan monyet, aku juga pernah lagi tidur telungkup. Tindihan monyet gimana? Iya, monyet lagi tidur telungkup gini. Tapi gini kepala gue nih. Lagi gini kepala gue. Pas lagi gini. Aku enggak bisa gerak gini tapi mata sudut nih nengok. Oh, gitu. Nengok di atasnya ada yang lompat-lompat nih. Oh, anjir. Emang monyet, nampaknya emang monyet. Anjir. Tapi aku enggak tahu emang ada hantu monyet atau enggak. Tapi kayak gitu yang aku alamin. Oh, aku baru tahu tuh. Serius, aku baru tahu. Aku ketindihan biasa kayak tadi. Yang enggak ada rupa gitu. Rupanya cuma hitam gitu. Hitam tuh biasa juga sih. Pokoknya waktu itu aku bangun-bangun gitu aja. Kalau misalnya bahas-bahas sekolah kayak tadi, aku pernah tuh dulu. Jadi SMA kita. SMA nggak usah disebut ya. SMA nanti. SMA kami. Kalau mau tahu cari aja tahu ya kami SMA mana. Cari tahu aja sendiri gitu. Jadi kan SMA kita gitu. Jadi zaman kita baru masuk kelas 10 ya kan. Ada rumor gitu. Kalau kan aku kan IPA nih. Jadi lorong kelas 10 IPA itu kan dari kelas 10 IPA 3 sampai kelas 10 IPA 7. Iya, yang panjang dulu. Yang panjang tuh. Jadi rumornya kalau misalnya sore-sore di atas jam 5 sampai jam habis maghrib. Itu tuh kalau misalnya kita langkah tegak dari ujung 10 IPA 7 sampai 10 IPA 3, langkah tegak maju jalan kayak langkah-langkah baris, langkah-langkah pas, langkah pas kibra. Terus langkah tegak lah pokoknya. Kalau kita ngelakuin itu. Kalau kita ngelakuin itu dari 10 IPA 7 sampai 10 IPA 3, kita bakal dengar kayak suara apa? Yo, suara apa? Kayak dengar suara apa? Pantai merinding gua. Kerincing gitu ya. Soalnya aku pernah juga dengar cerita gitu. Oh, lonceng. Suara lonceng, kayak suara lonceng. Ya, pantai merinding gua. Pantai merinding gua. Serius nih. Jadi kapan ya waktu itu? Ada waktu itu aku coba sama anak basket. Jam latihan basket, setelah latihan basket 5 ke bawah gitu. Jam 6. Jam 6. Ada waktu itu kalau enggak salah aku coba. Entah sama anak basket atau sama anak apa waktu itu ya. Sama anak kelas aku ya. Oh, sama anak kelas aku waktu latihan pagelaran. Oh ya, pagelaran. Latihan pagelaran. Jadi aku coba kan.
kami sedikit lagi tinggalnya. Dicoba pas udah setengah jalan, udah terasa merinding kan. Jalan terus kan. Percobaan pertama gagal. Percobaan pertama kan. Yang lain nyoba juga kan. Terus Nggak ada juga yang dapat. Iya. Cobaan kedua siapa yang dapat ya? Kok ikut Gi? Kok nggak ikut ya? Kok ya? kok tahu berarti cerita nih, Gi? Kok tahu dia ngelakuin ini? Kok kok ikut kemarin ya? Yang waktu kita coba tes itu. Enggak. Aku sama orang Tami. Percobaan kedua nih kami coba lagi kan. Aku udah sampai ujung. Iya. Aku nunggu, tapi pas memang betul-betul pas udah selesai percobaan kedua nih, pas percobaan pertama kan nggak ada ngapa-ngapa nih. Pas percobaan kedua nih langsung kayak ada angin hus gitu kan pertama. Habis itu kayak memang betul-betulan ada suara kerincing tapi jauh, bukan kayak jadi ikut suara lonceng tapi kayak suara manik-manik gitu. Manik-manik gitu, kering dari arah perpustakaan kita. Belakang perpus tuh angker nggak sih? Iya, belakang perpus tuh kan. Iya. Ada apa? Timbun bayi. Ada di yang nimbun bayi dulu zaman dulu. Pernah dengar gak ya ceritanya serem-serem lo yang cewek-cewek yang apa tuh masalah dikubur apa? Quran dikubur? Quran dikubur ya? Quran dikubur di toko-toko. Itu asik tuh ceritanya tuh. Iya itu dia Quran yang dikubur. Jadi dia kan minoritas tuh kan. Iya minoritas. Dia minoritas tuh entah Cina entah apa, entah Hindu enggak tahu kan. Jadi ceritanya nih kita nggak tahu juga aslinya nih. Nggak tahu ya ini asli atau enggak, tapi dengar aja gini. Turun temurun dari kakak-kakak kelas kita gitu. Ceritanya nih kalau misalnya dia tuh dulu di zaman-zaman dulu kan memang sering kali dibully nih, yang kalau misalnya minoritas dibully gitu kan. Jadi dia kena bully karena dia minoritas, dia tuh jadi benci sama orang-orang muslim gitu. Dendam gitu sama orang-orang muslim. Bukan maksud memojokkan, tapi ini cuma ceritanya kayak gitu. Ceritanya emang kayak gitu kan, karena dia tuh dibully sama orang muslim kan, yang jadi orang yang di apa tadi. Jadi dia nih kayak kesal gitu kan. Ada satu hari sore dia ke perpustakaan. Ngambil ya perpustakaan. Dia ngebongkar daerah yang ada apa Yasin, doa-doa sama Al-Qur'an. Terus ada satu Al-Qur'an yang diambilnya. Katanya dia ada nulis surat Al-Qur'an tuh. Tulis surat di Al-Qur'an tuh, terus Al-Qur'annya disobek-sobek, dimasukkan jadi satu dalam paket. Jadi paket tuh dikubur. Surat tuh katanya ada pesan dari dia. Dia kan habis itu hilang tuh, enggak sekolah lagi. Enggak sekolah lagi ya? Enggak sekolah lagi. Enggak sekolah lagi atau meninggal di situ? Enggak sekolah lagi, kan bunuh diri. Bunuh diri enggak sih? Enggak ingat aku. Bunuh diri kan? Terus? Kalau enggak salah itulah. Gara-gara dibully kan? Iya, gara-gara dibully. Jadi pesannya tuh disimpannya di dekat Al-Qur'an yang dikubur itu. Sekarang sampai sekarang tuh nggak tahu lah apa pesannya. Apa pesan tuh nggak tahu sekarang. Nggak ada yang tahu ya. Nggak tahu. Kuburnya juga di mana nggak tahu kan? Nggak tahu. Dikuburin Quran itu kan? Quran tuh dikubur di mana juga nggak tahu. Katanya dengar kayak gitu. Dengarnya kayak gitu. Makanya dia tuh yang apain. Ngomong-ngomongin horor nih, lapar nih. Masuk ya masuk. Langsung potong aja masuk ya. Agak lapar nih. Udah. Sini ngomongin. Agak lapar ya. Kan Yud? Lapar banget. Lapar banget. Anjir. Gila. Gimana ya? Kita kayaknya ada makanan di daerah. Ada makanan, ada sponsor. Tiba-tiba aja gitu kan. Abang Maksim loh. Makasih Bang Maksim. Abang Maksim. Ini adalah tahu gejrot Pak D. Di Instagram, bisa lihat di Instagram di sini. Di sini. Nanti bisa diklik alamatnya di mana. Dia ada berapa cabang itu. Enaknya. Seriusan. Bentar. Cabenya keluar anjir. Katanya sebelum ini sengaja gini biar ditambahin kuah gini biar enak katanya. Ini juga nggak tahu aja. Ini ada mendoannya juga. Ada tempe mendoannya juga. Jadi nggak monoton gitu. Asik. Monoton. Kenapa nih? Jadi dia ada mendoannya juga nih. Nggak cuma tahu aja. Jadi asik gitu. Ada tusukannya? Ada. Serius ada. Aku kok enggak. Ada. Enggak ada loh. Enggak apa ya, pakai tangan aja ya. Namanya tahu juga kan. Belum pengen. Kita rasain ya. Tahu gejrot Pak D.
Istrinya Bude. Suaminya Bude bodoh. Soalnya Bude lah. Suaminya Bude lah. Istrinya Pak D Bude. Terima kasih buat ini yang udah dibuatin Aldi, anaknya Pak D mungkin ya. Iya, soalnya yang punya Aldi. Shout out buat anaknya Pak D. Aldi loh, abang kelas kita loh. Bang Aldi. Bang Aldi rival, ada rival. Ada rival. Oh, abang anak Pak D, Bang. Anak basket. Anak Pak D. Kita asemer. Asemer buat ini. Asemer. Ganti konten dong. Ganti konten. Ngomong kan enggak apa. Nanti ketagihan enggak jadi. Pedas ya. Enak sumpah pedas enak. Lagi. Ngomong-ngomong horor lagi lanjut ya. Pernah nggak punya teman kecil dulu, tapi teman bayangan? Pernah. Ingat. Enggak. Enggak, Tapi kalau masalah tapi itu ada. diceritain gitu kan. Kalau aku pernah dulu. Jadi tiap nggak boleh main keluar gitu kan. Aku mau main di dalam kamar. Jadi aku kan main di dalam kamar ada sekat-sekat gitu kan. Jadi aku main di dalam sekat. Di sekat-sekat tuh kawan aku nih yang diceritakan sama orang tua aku. Ya. Aku ngomong memang betul-betul kayak ada yang nyaut. Terus aku lempar-lempar barang gitu kan, lempar-lempar mainan. Ada satu kali orang tua aku nampak, dia ngebalas lempar lagi ke aku. Tapi dari sekat, jadi nggak nampak. Karena kalau dia tuh kan emang sudut-sudut kan mainnya. Makanya aku kan sering lempar-lempar ke sudut kan. Dia tuh lempar balik ke aku. Terus pas dibuka sama orang tua aku, emang nggak ada orang siapa-siapa gitu kan. Terus waktu aku zaman sebelum sunat, dia tuh sering nampakkan diri kata dia tuh sering nampakkan diri. Kata siapa? Kata orang tua aku ke orang tua aku. Gak cowok cewek kau? Cewek. Jadi dia tuh sering nampakkan diri ke gaya cewek aku kalau misalnya aku lagi sakit gitu kan. Ada dia tuh gitu. Maksudnya adalah dia di dekat aku gitu kan. Di sekitaran aku lah dia main kan. Dulu karena dia tahu aku mau disunat. Ya. Mungkin karena mau disunat nih hilang, dia bakal hilang dari hidup aku. Mungkin dia nggak mau aku disunat. Terus? Ya itulah ceritanya sama. Itu ngaruhnya gimana tuh? Ngaruh ke kaunya apa? Gimana? Ngaruh ke kakunya mudah sakit-sakitan terus. Sebelum sunat aku sakit-sakitan terus. Masuk angin, mudah sakit, demam. Oh, ya, biar hilang. Gitu. Jangan sunat. Nggak kuat lah pokoknya kan. Itu setelah disunat baru hilang kan. Kalau gimana? Kalau aku bicara sunat nggak ada sih. Masalah hantu sunat nggak ada. Ya, sekarang dari Dio. Oke, saya Dio Triprawira. Instagramnya apa? Nama Instagramnya sama. Sama? Dio Triprawira juga. Oke. Sama. Mungkin semuanya. IG gue lupa aku tanya tadi. Dia katanya Dio juga punya cerita horor. Ada. Di? Ada. Cuman lebih deketin ngomong. Cuman mungkin nggak seseram cerita yang tadi ya. Tapi ada kan? Ada. Terus? Mulanya di rumah yang lama, di rumah nenek. Cuman kami yang ninggalin gitu satu keluarga. Di situ nenek nih emang peduli lah sama cucu-cucunya karena emang dia cucu-cucunya yang jaga dia tiap hari. Terus emang kerjaan nenek tuh ya nengok sekilas ke kamar cucunya dengan gimana? Membuka tirai sedikit aja gitu. Untuk mastiin gitu ya. Ya untuk ngecek cucunya ada gitu kan. Apa gitu kan. Itu hampir bisa dihitung setiap jam lah. Setiap jam adalah mungkin ngintai lah bahasa kami ya, ngintai bahasa Melayu. Entahlah bahasa apa itu ngintai. Betul kan? Ya, bahasa kita. Jadi pas kejadian itu dia mengintai. Cuman ngintainya
nggak seperti biasa. Itu Nggak. nenek. Oh. Nenek emang kayak dia ngintai, cuman nggak kayak biasanya. kayak biasanya gitu, biasanya satu cuma full dia gitu. buka itu. Jadi pas aku yang di dalam tuh ada aku di ngintai tuh kamar aku. Jadi aku lagi main HP baring santuy rebahannya kaum rebahan. Sambil chat. Ya doi. Doi. Simon. Enggak. Aplikasi bego. Situ. Rada-rada kau nih. No lab ya? Aduh. Jadi rada agak bingung berpikir balik. Sempat mikir. Nenek pada saat itu pulang kampung. Iya. Pulang kampung. Dan ternyata situ nggak ada neneknya. Iya. Emang nggak ada. Tapi yang ngintip nenek. Itulah karena emang dia nggak ngintipnya Full. kayak biasanya. Terus mikir kok nggak kayak biasanya. Kayak biasanya gitu ya. Terus main HP lagi. Mungkin 5 detik 10 detik. Ada ngintip lagi. Bukan. Nenek pulang kampung. Siapa yang bilang? Emang pulang kampung dia hari itu. Emang hari itu pulang kampung. Jadi keluar sebentar nanya sama mama lah ya. Mama gue lagi di apa ya? Lagi di luar ya? Luar kamar ya? Iya. Terus? Jadi nenek pulang kampung ya. Jadi gitu kan? Iya. Ya di situ merasa kayak terheran-heran. Heran bingung ya. Terheran-heran. Bingung, tah seram, tah horor apa ya kan? Iya. Jadi mikir ini siapa ya gitu kan? Yang ngintip. Angin nggak mungkin lah, angin kayak emang ada yang buka gitu. Nampak mukanya kan? Sebisa gitu. Nampak mukanya kan? Mukanya sedikit kan? hitam, cuman kayak kepala gitu. Kayak kepala. Kayak kepala gitu kan. Ngintip. Ya disitulah kayak mikir ini emang apa ya, hayalan aku atau emang perasaan aku aja kan. Di situ mikir lagi, ya udahlah emang mungkin lagi cuma didatangin lagi naasnya, lagi didatangin bantu. Mungkin tak ada kata orang, mungkin kalau emang lagi didatangin atau diapain, mungkin tah yang di sananya cerita yang di sini, tah yang di sini mungkin yang pengen tahu cerita di sana. Gitu ya? Ada pernah dengar? Orang Melayu. Orang Melayu kayak gitu. Kau aku tuh kayak kalau orang nengoknya bahasa pertama. Yang pertama tuh menurut kalian orang Medan atau orang Jawa? Nah, kalian bayangin kalau jawab. Dan ternyata dia orang Jawa, bukan orang Medan. Gak ada satupun darah orang Medan di tubuh dia. Jawa sesat. Gila. Terus? Ya di situ kan ya udahlah, sempat mikir lagi. Ya mau gimana? Emang udah ada ya. Udah kejadian gitu. Emang ngintip, mikir, nanya. Emang ada. Emang nggak ada di kampung gitu nenek. Ya udahlah mungkin ini. Dan kau sadar. Nenek kau di kampung, ngapain kau tanya lagi? Bukan lebih memastikan lagi kan, mana tahu lagi. Emang pulang karena asik main HP gitu kan. Gitu. Cuman ya itulah mikirnya. Ada lagi kan? Ada tadi kau bilang ada banyak aja. Ada berapa? Banyak sih. Ini di rumah sekarang nih, yang tempat tinggal, yang ditinggal sekarang, rumah Mbah. Kan kurang Jawa sama Melayu nih. Itu orang. Aku Jawa. Dia jelas. Jawa sama Melayu. Dan Jawa sama Melayu. Cuman aku ngomongnya lebih fokus ke Melayu. Lebih fokus ke Melayu. Kalau kau orang Jawa, atau orang Jawa tapi bahasa logat kau orang Medan. Ini enggak konsisten nih. Enggak ada darah orang Medan sedikit pun. Enggak ada loh. Enggak tahu apa yang diterusannya besok nih. Terus? Nah, jadi kan adalah keluarga dari mama aku. Itu orang tua perempuan ya, mama ya. Bukan. Iya, mama perempuan kan? Mama om ya? Mama kalau bahasa lain om. Enggak, mama itu kalau di bahasa Minang ya? Minang ya? Mama itu Melayu ya? Mama, om. Yang maksudnya mama tuh om. Itu kayak om gitu. Itu apa? Om. Iya, mama, orang tua perempuan. Mama. Mama. Jadi ada abangnya punya saudara lagi. Mama punya saudara-saudaranya punya mama yang punya saudara. Iya, gitu. banyak lah saudara kami itu. Iya. Jadi punya anak, jadi jatuhnya
Jadi jatuhnya keponakan saudaraku gitu. Ponakan. Oh iya, iya, iya. Iya, keponakan jadinya kan. Di cewek umur 4 tahun 3 tahun 4 tahunan lah. Masih kecil. Jadi kan masih kecil tuh ada Dan lah. itu adalah tante kau. Bukan. itu Biasanya kayak gitu kan. Oh iya, biasanya gitu. keponakan saudaraku adalah tanteku gitu ya. Udah. Nah, jadi di rumah dia tuh Hmm. pas pula rumah kami tuh sampingan rumah dia, di samping rumahku tuh. Saat dia mandi, dia mandi Gitu. bukan ditip, dia mandi Aduh. cuman terlalu maghrib gitu ya, maghrib. Kata nggak salah ada pantangan nggak sih kalau mandi maghrib? Ya kayak dicubit setan gitu ya, Nggak tahu. dicubit setan. Pantangan. Ya nggak tahu lah. Terus? Jadi pas maghrib tuh dia kayak bicara. Iya. Bicara, jadi saudara ini dia manggilnya mama juga sih, mama juga. Mama Ke mama kau. bukan, ke istri saudara mamaku. Iya. Ya, ya Terus? kan. Jadi Iya. ditanya ngomong sama siapa, sama kawan gitu. Namanya Ya. awal ya, namanya Zawa, nama ceweknya, nama Zawa. balita nih Zahwa. Zahwa ya. Jadi ditanya sama siapa ngomong gitu. Sama kawan. Anak kecil polos kan? Iya, kalau gitu kan, masih jujur 3 tahun kan. 4 tahun. Iya. Jadi Terus? kan mungkin Emang ada yang bilang emang lihat dia emang kan? bisa Nggak lihat bohong. indra keenam itu kan. Oh iya iya ngerti. Iya. Tahu. 3-4 tahun terus diajak bicara sama bapak mak katanya. Oh, apa? Tinggi, besar. Kayaknya Gundurwo nih emang sering ganggu-gangguin kayak. Ya mungkin dia baik, dia nggak mengganggu nggak mengganggu, dia nggak merasa terganggu. Cuman Butuh dia hijau nggak sih? ngomong. Iya. Iya. Ya anak kecil kalau mandi telanjang kenapa? Ya, Emang umur sur kau? 4 tahun lah. Dia pedofil ke rupanya. Dibiarin mandi. Jadi Betul. ngomong dia kan. Terus pas ngomong ditanya, habis selesai mandi ditanya, ngomong sama siapa tadi? Hah? Sama bapak mak, tinggi, hitam katanya. Besar gitu kan. Di mana wah katanya? Di kamar mandi katanya. Jadi di situ kayak merasa aduh, Anakku lihat apa nih? emang ada lah penunggu di rumah tempat ya. Cuman Setiap rumah ada penunggu. emang pasti ya? ada. Cuman dia tidak mengganggu, cuman ya ingin numpang aja gitu ya, atau kita yang numpang di rumah dia. Bisa juga. Iya bisa juga gitu. Kita cuma baru apa kan, jadi nggak kita ganggu dia. Jadi pas rumah di sebelah tuh nggak dibongkar sih, cuman dia mesin air gitu lah. Mesin air di rumahku dari rumah dia dipindahin. Jadi dibawa lah yang Zawani mungkin main ke rumah aku kan sama mama aku kan. Wah, coba tengokin rumah bibi. Jadi mamaku nih dipanggil saudara-saudaranya bibi. Bibi karena anak terakhiran, bibi cewek sama cewek satu-satunya gitu. Bi, ada bi yang kawan awal kemarin. Jadi Kawan awal siapa? Jadi pas ada tuh di mana wah? Itu bi duduk di mesin air yang baru dipindahin kata. Mau nyuri mesin air nggak? Mungkin Tragedi mesin air kan? mungkin aja tempat mesin air itu emang tempat dia gitu. Kan mesin air itu kan bekas yang dari rumah samping gitu kan. Jadi ya udah mungkin terbawa gitu dia, terbawa om itu bapak tadi itu mungkin terbawa ke Yang mandi sama anak kecil tadi iya, tuh. sama anak kecil itu mungkin terbawa ke tempat sini. Jadi ya udah mama aku nanya gitu, ada nggak wah yang bapak kemarin tuh? Jadi emang ada gitu, emang penunggu rumahku emang udah tua, rumah tua zaman mbahku. Rumah yang sekarang tuh kan? Ya rumah sekarang yang sekarang aku tuh tinggal. Yang dekat apa tuh? Dekat Wursal tuh kan? Ya. Di situlah emang udah tua kali rumah tuh. Dia nampaknya ya udah kayak Biasa aja. yang malam seram, gelap. Kalau malam di rumahku belum pernah nampak kejadian gitu lagi. Kau? Ya. Oh. Yang lainnya emang Belum tahu. ada, belum nampak kan. Belum tahu nak. Salah kan. Ada nih lagi. Yang mana? Jadi kan
mbahku kan udah meninggal dari tahun berapa ya, dari berapa tahun lah gitu kan. Jadi almarhum mbahku nih meninggal punya kayak kerabat anak dekatnya gitulah. Anak dekat, terus nggak anak sih, cuman dia tuh kayak mbah-mbah juga, mungkin tua mbahku lagi, punya teman yang tinggal di situ, tinggal di rumah tuh. Dulu rumah tuh bukan rumah, jadi kos kan. Banyak tuh kamar rumah tuh sekarang apa jadi kos kan. Terus pas anaknya main ke rumah, dia nih nggak tahu bahwa almarhum mbahku ini udah meninggal. Jadi masuk rumah, assalamualaikum, dia dengar ada yang jawab, suara mbah. Waalaikumsalam. Ya mbah itu, mbahku yang jawab. Terus dia bilang ke mamaku, Bi, tadi waktu apa masuk mbah jawab salam katanya. Terkejut. Ya otomatis Terkejut lah. Lemas terkejut gimana gitu kan, mungkin terpikir gitu. Langsung dibilang, ya masa iya katanya, mama kan. Iya Bi, seriusan Bibi mau dijumpai sama mbah kan. Jadi kata mamaku mikir, ini kalau memang orang yang nggak sanggup bisa bahaya nih katanya. Nah ya itu tergantung Bibi ya, kalau emang mau dijumpain ya udah langsung aja dijumpain. Yang salam nih tahu emang itu Bibi itu udah meninggal. Yang mbah tuh yang datang nih tahu mbah tuh meninggal, cuman dia waktu masuk rumah, datang ke rumah, main ke rumah itu, ya dia ngejawab salam dia, mbah tuh, almarhum mbah. Assalamualaikum kan, pas dia masuk, terus mbah yang ada pintunya, ini udah lama nih, mbah yang udah meninggal udah lama, datang dah main-main ya kan, assalamualaikum katanya. Jadi dia nampak di depan tuh, kan pintu masuk kan langsung kayak ruang besar itu, ruang tamu gitu rumah gue kan. Jadi mbah duduk di situ, di kursi itu, di sudut lah pokoknya, sudut tengah. Ngejawab salam itu, waalaikumsalam gitu. Padahal mbah udah nggak ada. Jadi dia tiba-tiba ngejawab waalaikumsalam aja almarhum mbah tuh. Jadi ada banyak sih kayak gitu tuh. Kalau mungkin emang udah salam gitu kan. Emang dia emang sayang kali sama rumah tuh, mungkin gimana kan. Iya, enggak tahu juga. Tapi misalnya yang kayak gitu tuh ada. Tiba-tiba yang jawab orang udah meninggal gitu kan. Itu jin sih yang menyerupai. Dengar-dengar dari saudara emang itu ada cerita yang kayak gitu tuh, nanti kita didatangi. Dia tuh bukan wujud mbah, misalnya bukan wujud asli yang kemarin, cuman itu jin yang menyerupai wujud yang udah pergi, yang udah meninggal gitu. Jadi bisa aja kan. Dari situlah. Kenapa kok tegang gitu muka gue? Oh iya. Mau ceritain? Ini bisa juga ceritain nanti. Ya segitu sih cerita horornya. Ya udah. Berarti segini dulu cerita dari kami tentang pengalaman horor di episode 2, teman podcast dan hati terdalam. Kalau kalian ada masukan atau pengen kami membahas apa di episode 3, bisa dikasih tahu di kolom komentar atau di DM aja di Instagramnya aku dan hati terdalam. Kalian bisa ngasih tahu apa yang harus kami lakuin di situ, harus bahas tentang apa juga boleh di situ. Nanti episode 3 katanya sama Victor. Victor ya, nunggu Victor balik. Victor kalau collab nih ya cepat-cepat lah pulang ke sini. Ayo Tor, kita sama-sama buat di sini. Hand sanitizer. Ya, turut berduka juga buat Indonesia ya. Udah banyak kali kasus korban virus COVID-19 ya, corona namanya. Atau corona. Ya, semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti itu. Amin. Amin. Buat semua masyarakat Indonesia harus lebih berhati-hati. Lebih menjaga diri. Lebih menjaga diri, lebih bersih. Kalau misalnya dari mana atau bawa hand sanitizer atau pulang ke rumah cuci tangan pakai sabun. Kalau bisa mungkin kurangilah untuk bersosialisasi dulu. Bukan untuk, setidaknya jadilah sedikit introvert. Iya, introvert kayak jadilah sedikit introvert. Jauhkan dulu dari keramaian. Ya, untuk sementara waktu. Untuk sementara kita harus kayaknya lockdown itu emang perlu. Pasti. Karena untuk memutuskan demi apa ya? penyakit rantai demi keamanan virus tuh ya.
Dan tidak nyebar ke apa. Tidak nyebar kemana-mana, kena orang-orang terdekat kita, orang tersayang kita, seperti itu. Ya, jangan lupa di subscribe di YouTube-nya teman podcast, jangan lupa di share, dan jangan juga lupa di like dan di komen juga. Hidupin juga loncengnya biar nanti kalau ada pemberitahuan yang baru masuk kalian bisa update, bisa tahu kalau ada video baru. Terima kasih. Aku Ade, di sini ada Yuda, ada Singgi, ada Dio. Keep working on 3. 1 2 3. Keep working.